Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianingsih. Jadi di sini saya akan membahas tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim agar kamu dapat memutarbalikkan keadilan. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Ayat 188, Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemberi hutang yang punya piutang itu tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkara kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan kebenaran dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah atau berdosa dan memakan harta haram. Nah, hal ini sama juga diriwayatkan oleh Mujahid, Said ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Muqatil ibnu Hayyan, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Nah, bahwa mereka pernah mengatakan, janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim. Telah disebutkan di dalam kitab Syahihain dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ingatlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasan daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal ini hanyalah merupakan sepotong api neraka. Karena itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya. Nah, di sini pandangan Muzhab Syafi'i tentang surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, mengandung beberapa poin penting terkait larangan memakan harta orang lain secara batil dan suap. Yang pertama, larangan mengambil harta orang lain secara batil. Nah, ayat ini melarang segala bentuk cara untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah seperti mencuri, merampok, menipu, riba, dan sebagainya. Yang kedua, larangan suap. Ayat ini juga secara khusus melarang suap, baik itu kepada hakim maupun kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Yang ketiga, kewajiban menjaga keadilan. Nah, mazhab Syafi'i menekankan kewajiban setiap individu untuk menjaga keadilan dan menghindari segala bentuk tindakan yang menzolimi orang lain. Nah, yang keempat, sanksi bagi pelanggar. Nah, bagi yang melanggar larangan dalam ayat ini, mazhab Syafi'i menetapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Nah, selanjutnya di sini ada dalil kebolehan wakalah. Nah, bisa dilihat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi. Kemudian beliau berkata, berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda, berikanlah kepadanya karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Nah, dari sini ada tafsir. Di sini ada beberapa prinsip umum dari hadis ini yang dapat diterapkan dalam transaksi bisnis. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Nah, jadi sama pentingnya nih dengan bersikap jujur dan jujur dalam berjanji. Menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam urusan bisnis kita juga penting. Nah, hal ini juga berarti bersikap transparan mengenai produk dan layanan, menghindari iklan palsu, dan menghormati jaminan. Nah, yang selanjutnya ada memenuhi komitmen. Jadi, ketika kita mengadakan kontrak atau perjanjian, kita membuat janji kepada pihak lain. Nah, sebagaimana Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menepati janji laki-laki tersebut. Nah, kita pun harus menjunjung tinggi kewajiban kita dalam transaksi bisnis. Hal ini termasuk memenuhi tenggat waktu, mengirimkan barang atau jasa sesuai janji, dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Selanjutnya, berjuang untuk keunggulan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya memberikan unta terbaik kepada manusia. Nah, meskipun tersedia unta yang lebih tua, prinsip ini juga berlaku pada bisnis. Kita harus selalu berusaha untuk menyediakan produk dan layanan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dan melampaui harapan mereka. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan secara konsisten menunjukkan kejujuran, integritas, dan komitmen untuk memenuhi janji. Kita dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara pelanggan, mitra bisnis, dan kolega kita. Nah, hubungan yang kuat ini penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam usaha bisnis apapun. Intinya, hadis tentang menepati janji berfungsi sebagai pengingat nih bahwa perilaku etis dan sikap moral harus menjadi landasan praktik bisnis kita. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan bisnis kita, namun juga berkontribusi terhadap pasar yang lebih adil dan merata. Selanjutnya, pandangan ulama mazhab. Nah, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang selaras terkait pentingnya kejujuran, menepati janji, dan menghindari gharar dalam jual beli. Berikut beberapa contoh. Nah, pertama, mazhab Hanafi menekankan pentingnya ilan atau informasi yang jelas dalam setiap transaksi jual beli. Yang kedua, mazhab Maliki menekankan pentingnya syarat-syarat yang jelas dan disepakati bersama dalam transaksi jual beli. Terus yang ketiga, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya itikad atau keyakinan dan ridho atau kerelaan dalam setiap transaksi jual beli. Dan terakhir, mazhab Hambali menekankan pentingnya syihah atau kesyahihan dan tayyibah atau kebaikan dalam setiap transaksi jual beli. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.